dia jika mengucapkannya dengan ilmu, ikhlas, mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya, maka tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 30 Rajab ataupun 1 Sya'ban 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab atau matan Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan pokok akidah Islam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama yaitu, saya kuliah di luar Kalimantan, meninjau hadis larangan wanita safar tanpa mahram adalah haram, tapi saya sudah tidak ada ayah, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada kakek, paman ada namun tidak memungkinkan juga. Saya sudah mendakwahi keluarga dengan hal ini, Ustadz. Namun keluarga masih menyepelekan akan haramnya wanita safar tanpa mahram. Sedangkan saya saat ini sudah di semester 4. Baru bulan ini rencana mau berangkat ke kampus karena kuliah online sebelumnya. Dan waktu saya masuk kuliah, ayah saya masih ada, namun sekarang sudah tiada. Apakah ada solusinya selain menikah, Ustadz? Ada hadis, seandainya kamu diberi umur panjang, maka kamu pasti akan melihat seorang wanita
mengendarai kendaraan berjalan dari Hirah hingga melakukan tawaf di Ka'bah tanpa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari. Apakah maksud hadis tersebut zaman sekarang tidak mengapa wanita safar sendiri? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Semoga Allah menjaga Ustadz dan seluruh pendengar kajian Ustadz. Wa jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Adapun pertanyaan yang pertama, apakah ada solusinya selain menikah Ustadz? Maka solusi terbaik menikah. Agar mempunyai mahram. Solusi terbaik menikah agar mempunyai mahram. Solusi lain adalah bersafar sampai ke tempat tujuan dia kuliah dengan mahramnya. Kalau solusi menikah kemudian dia punya suami, maka ini bisa suaminya menemaninya untuk suaminya juga tinggal di sana, mungkin sama-sama kuliah sambil bekerja atau yang semisalnya. Karena ini adalah solusi terbaik. Ya, ini adalah solusi terbaik. Nah, adapun pertanyaan yang kedua, apakah maksud hadis tersebut zaman sekarang tidak mengapa wanita safar sendiri? Maksud hadis yang disebutkan, hadisnya tentunya sahih. Dan ini salah satu dalil dari sebagian mazhab fikih yang membolehkan safar tanpa mahram. Tapi harus ada pengetahuan yang kita ketahui. Jumhur ulama mengharamkan bersafarnya seorang wanita tanpa mahram. Dari mulai mazhab Hanafi, kemudian Maliki, Hambali, dan imam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i membolehkan bersafar tanpa mahram hanya dalam perkara haji wajib. Selain haji wajib haram hukumnya. Selain haji wajib haram hukumnya. Adapun hadis yang disebutkan tadi itu adalah sebuah kabar yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa akan ada di akhir zaman para perempuan mereka pergi ke Mekah dalam keadaan aman, menunjukkan bahwasanya Islam jaya, kaum muslimin terjaga, para wanitanya terjaga. Dan tidak ada di dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa boleh bersafar dengan bersafarnya wanita tanpa mahramnya. Tidak ada di dalam hadis tersebut. Jadi hadis tersebut bukan dalil yang kuat untuk membolehkan bersafar tanpa mahram karena bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Seperti misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata 3 layalin illa wa ma'aha dzu mahram. Tidak halal, artinya haram, bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya tanda keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah mengerjakan ini, yaitu bersafar selama 3 hari 3 malam, kecuali bersamanya mahram. Begitu juga dalam hadis riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan di dalam kitab juga Tabyinul Haqa'iq yang ditulis oleh Imam Az-Zailai, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa wa ma'ha dzu mahram. Jangan sekali-kali seorang lelaki siapapun dia
berdua-duaan dengan seorang perempuan, siapapun dia, mau ustadz, ustadzah, hafizah, ahli ibadah, siapapun. Jangan sekali-kali berdua-duaan. Kecuali bersama perempuan tersebut mahramnya. Dan ini di zaman sekarang bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia internet, di dunia maya. Lebih berbahaya dibandingkan di dunia nyata. Karena kita di rumah bisa berhubungan dengan perempuan berdua-duaan. Dan saya ingatkan jamaah saya, hati-hati. Jangan sampai jamaah saya melakukan pelanggaran ini. Kalau seandainya berhubungan dengan wanita, maka tidak ada lain kecuali ada dua pilihan. Segera menikahinya atau tidak berhubungan sama sekali. Segera menikahinya atau tidak berhubungan sama sekali. Saya sering mengingatkan, jenggot yang panjang, celana di atas 2 mata kaki, selalu berjubah dan berpeci bukan jaminan. Dan bukan jaminan seorang laki-laki bisa selamat dari godaan perempuan. Hati-hati. Ya, ini al-kalam bil-jid kata orang Arab. Ini nasihat yang sangat saya tekankan, terutama para ikhwah. Baik yang sudah menikah, apalagi yang belum menikah. Perempuan godaan terberat bagi kita para laki-laki. Saya dulu di Arab Saudi mendapati seorang masuk penjara. Kerjaan saya dulu berdakwah di penjara di Arab Saudi. Setiap hari Ahad, saya ingat sekali. Kemudian saya dapati ada orang Indonesia, tenaga kerja Indonesia, masuk ke dalam penjara. Ngobrol kita. Kenapa mas masuk ke dalam penjara? Kata beliau, berhubungan dengan perempuan dan dia bukan mahram saya, bukan istri saya. Mas di sini bawa istri? Iya. Ya. Yang bawa istri di Arab Saudi dia kerja dua-duanya. Tapi dia main dengan wanita lain. Tidak ada jaminan. Laki-laki sangat lemah dengan perempuan. Harus ngaku itu. Jangan sok kuat di hadapan godaan perempuan. Ya, ini anak-anak muda, jangan sok-sok alim playboy. Ya. Tidak ada hubungan dengan perempuan kecuali mau menikahinya dan benar-benar menikahinya. Atau putus hubungan. Jika tidak, seseorang akan terperosok ke dalam dosa, dan dosa tidak ada hentinya. Nah, lanjutkan hadisnya. Janganlah sekali-kali seorang lelaki siapapun berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali bersamanya mahramnya. Dan janganlah perempuan bersafar kecuali bersamanya mahramnya. Lalu ada seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajat." Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku keluar ingin menunaikan ibadah haji. Ibadah haji bukan hanya sekedar kuliah, ibadah haji. Bukan hanya sekedar kuliah. Kemudian lelaki tersebut berkata, "Wa innik tutibtu fi ghazwati kadza wa kadza." Dan sesungguhnya aku didaftarkan pada peperangan ini dan ini. Suaminya ini ikut pasukan. Tidak bisa menemani istrinya untuk berhaji. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Intaliq fahujja ma'amra'atik. Yang artinya pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Afwan, itu tadi salah saya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian alasan yang ketiga, seorang wanita khawatir terhadap dirinya saat bersafar tanpa mahram. Makanya kalau seandainya seorang wanita yang kuliah
dan dia harus bersafar. Saat dia bersafar, dia ditemani oleh mahramnya. Dan kalau seandainya di tempat kuliah dia ditemani mahramnya, itu lebih baik. Tetapi kalau seandainya tidak ditemani mahramnya, maka dia mencari bahaya yang paling ringan, yaitu dia di asrama, tidak boleh masuk dalam asrama tersebut kecuali perempuan. Dan lingkungan asramanya benar-benar terjaga. Kalau tidak, lebih baik dia kuliah di daerahnya. Ini berlaku bagi perempuan-perempuan yang bersafar untuk di pesantren. Pesantren masih mending. Anak saya ke Barabai, ke tempat Ustadz Hasbi. Masuk ke situ, sudah. Dia bersama dengan seluruh perempuan. Terjaga. Tidak ada yang boleh masuk dari para lelaki. Kecuali dalam keadaan sangat terpaksa dan itu pun sangat tertutup. Baru itu boleh dibolehkan. Adapun kuliah sangat rentan dengan kecolongan kesucian. Kalau seandainya kuliahnya dia tidak diasramakan, asramanya khusus perempuan. Dan jangan sampai menganggap syariat Islam menahan seseorang untuk bisa lebih maju. Lebih baik seorang perempuan muslimah terjaga kesuciannya dibandingkan dia maju dalam keilmuan umumnya. Paham maksud saya? Lebih baik seorang muslimah terjaga kesuciannya dibandingkan dia terjaga kesuciannya di dalam rumahnya, beribadah, kemudian sebagai ahli ibadah. Contoh Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Dan ini bedanya memang sahabat Nabi dengan manusia-manusia setelah mereka. Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, setelah keluarnya ayat waqarna fi buyutikunna, diamlah engkau di dalam rumahmu wahai para perempuan. Maka kata Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tidak pernah keluar kecuali untuk berumrah dan berhaji. Setelah berumrah dan berhaji, sekali sudah kami masuk ke dalam rumah, tidak pernah keluar rumah. Dikeluarkan kapan? Saat wafatnya. Dikeluarkan saat wafatnya. Jenazahnya dikeluarkan saat wafatnya. Ini kemuliaan seorang perempuan. Ya, ini kemuliaan seorang perempuan. Memang terasa asing. Saya buat video kafe, tidak pakai musik, tidak pakai ngerokok, tidak pakai bercampur laki-laki perempuan. Banyak komentar-komentar yang negatif. Sulit amat hidup, pindah aja ke gurun. Macam-macam komentar-komentar yang negatif. Kenapa? Karena asing. Syariat Islam dianggap menyulitkan. Tapi kita harus menyampaikan. Dan itulah al-ghuraba. Ya, sama seperti sekarang. Perempuan harus kuliah. Saya jujur saja, anak-anak perempuan saya kalau seandainya mereka tidak ingin untuk menjadi pengajar, maka setelah SMA ada laki-laki saleh yang baik agama akhlaknya melamar, ahlan wa sahlan. Selesai. Daripada sekolah tinggi-tinggi S2, S3, urusannya di dapur juga. Urusannya ngurus anak, ngurus suami. Kecuali kalau dia mau jadi pengajar, mau jadi mudirah, sebagai pengajar di pesantren, maka dia harus berilmu yang tinggi. Karena saya sering katakan bagi perempuan, dia akan bersama anaknya hanya sampai SD. Umur 12 tahun. Setelah itu anaknya akan melalang buana, terutama laki-laki. Di pesantren. Artinya umur 12 tahun, ya ukuran ilmu SD.
Lulus SMA pun bisa mengajari untuk anak-anak SD. Ya. Ini juga perhatian kepada para dulu. Ikhwah-ikhwah itu yang sudah ngaji, sukanya kepada mahasiswi kedokteran. Emang kenapa? Sakit terus mau dirawat terus. Ya. Lulusan SMA, dia bisa baca Quran dan bagus bacaannya. Kemudian bisa ilmu sholat, bisa ilmu membaca, bisa mengajari anak-anak. Sudah cukup. Tidak terlalu tinggi-tinggi. Yang mau nikah nih muda-muda, jangan terlalu mencari Miss Universe. Gak ada apa, ente aja wajah pas-pasan. Harus hafizah, harus enggak juga. Hafizah tetapi malas ibadah sama aja. Hafizah tetapi nusyuz, tidak taat suami sama aja. Nah ini bagi yang bertanya ya. Jadi harus pakai dalil, jangan pakai perasaan. Wallahu a'lam. Bolehkah kita tidak memberikan uang kepada pengemis yang menjadikannya sebagai pekerjaan? Maka jawabannya, asal hukumnya siapa yang meminta dikasih. Asal hukumnya, yang minta dikasih. Jika tidak mau mengasih, ucapkan yang baik. Entah urusan dia memang pekerjaannya ngemis, itu urusan dia. Dia sekarang minta di hadapan kita, nadah tangan, kasih. Tidak mau, maka terserah. Yang mau ngasih, kalau tidak mau ucapkan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita seluruhnya. Ya, hatta pengamen. Kalau dia ngamen, minta, kalau seandainya kita lihat cocok untuk dikasih, memang gembel atau miskin atau kelaparan, kasih karena dia miskin, bukan karena dia ngamennya. Paham ya? Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kalian nafkahkan, sedekahkan, Allah akan mengganti. Urusan dia menipu sudah jadi pekerjaannya, maka ini urusan lain. Asal hukumnya kita ngasih. Di Arab Saudi, mungkin ini di Masjid Nabawi nggak ada, di Masjidil Haram nggak ada. Saya pernah tinggal di kota yang memang mereka Arab Saudi, jauh dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kebiasaan ada orang-orang cacat maju ke depan, habis sholat maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya begini. Nanti imamnya nyuruh, ukhruj, keluar. Kenapa? Karena minta-minta itu tanda negara miskin. Minta-minta itu tanda negara miskin. Keluarkan. Bukan karena kita kasar kepada orang yang padahal itu benar-benar tuh sakit. Ada perbannya, ada ininya, suruh keluar. Karena peraturan di negara tersebut tidak diperbolehkan. Karena negara sudah menjamin siapa saja yang sakit untuk berobat. Nah itu lain lagi masalahnya. Tetapi kita sebagai yang dimintai, kalau ingin ngasih, kasihlah. Adapun dia sebagai pekerjaannya, sebagai ininya, maka itu urusan lain. Itu urusan lain. Bahkan ada hadis, saya lupa lafaznya. Jika ada orang bersedekah kepada seorang pezina, maka dia tetap dapat pahalanya. Mungkin dengan sedekahnya terhadap pezina tersebut, dia berhenti berzina. Jika ada orang bersedekah kepada orang kaya, dapat pahalanya. Mungkin dengan sedekahnya disebut kepada orang kaya tersebut,
orang kaya tersebut akhirnya sadar dia tidak minta-minta lagi untuk kepentingan dirinya. Ya. Jika ada orang bersedekah kepada yang tidak pas, maka tetap yang bersedekah dapat pahalanya. Jadi urusan Anda bukan urusan. Ya. Kecuali kalau ada maslahat, misalkan ada peraturan pemerintah tidak memperbolehkan untuk memberikan sedekah kepada orang yang minta-minta di traffic light, di lampu merah. Karena itu mengganggu lalu lintas, banyak kecelakaan dan menumbuhkan orang-orang peminta-minta di negara tersebut atau di daerah tersebut. Nah, kalau ada peraturan seperti itu, kita taati peraturan. Kita taati peraturannya. Karena pemerintah ketika membuat peraturan seperti itu, mungkin ada maslahat yang mereka inginkan. Wallahu a'lam. Tetapi secara umum, siapa yang minta-minta, maka dikasih. Makanya Rasulullah SAW, beliau salah satu sifat beliau yang sangat terkenal, la yaruddu sa'ilan. Tidak pernah menolak orang yang minta-minta. Apa saja yang ada di dalamnya dikasih. Kalau kita tidak seperti Rasulullah SAW, berat. Ya, berat. Maka jika tidak mau memberi, ucapkan ucapan yang baik. Ucapkan dengan ucapan yang baik. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun yang minta-minta, jangan kamu hardik. Yang minta-minta jangan kamu hardik. Yang kedua, ketika kita sudah minta maaf tetapi tidak dimaafkan oleh orang tersebut, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa riwayat tetapi tidak lepas daripada kelemahan. Bahwasanya orang sudah minta maaf tetapi tidak dimaafkan. Maka yang harus dia lakukan sebagai yang pernah bersalah, terus minta maaf. Terus minta maaf. Itu yang harus dia lakukan. Yang dimintai maaf ini yang saya tuju. Yang dimintai maaf ada riwayat yang berbunyi begini. Man i'tadzara ilaihi akhuhu bima'dzirah falam yaqbalha kana alaihi minal khati'ah mithla sahibi muks. Siapa yang dimintai maaf oleh saudaranya dengan sebuah permintaan maaf, lalu dia tidak terima, maka dia akan memiliki dosa seperti dosa orang-orang yang suka meminta pungutan liar. Pungutan liar itu dosa besar. Ya. Yang tidak memaafkan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa yang melakukan pungutan liar. Sayangnya hadis ini mursal. Kemudian di sana ada hadis yang lain, man i'tadzara ilaihi falam yaqbal lam yarida alayya al-haud. Barang siapa yang dimintai maaf lalu dia tidak terima, tidak meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini juga lemah. Ini juga lemah. Yang sahih dari ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an banyak sekali perintah dari Allah untuk memaafkan. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Dan hendaklah kalian memaafkan. Itu lebih dekat dengan ketakwaan. Surat An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Maafkanlah dan lapang dadahlah. Apakah kalian tidak menginginkan Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Surat Asy-Syura ayat 40. Faman 'afa wa aslaha fala fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki hubungan, maka pahalanya di sisi Allah. Dan saya sering katakan masalah ini. Memaafkan kesalahan orang lain di dunia lebih besar pahalanya di sisi Allah
dibandingkan menuntut balas di akhirat. Memaafkan kesalahan orang lain di dunia lebih besar pahalanya di sisi Allah dibandingkan menuntut balas di akhirat. Berdasarkan ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Yang artinya, dan bersegeralah kalian menggapai surga dan ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra wal kadhibina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bersedekah saat sulit atau saat lapang, dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan. Ya, memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Dari sini memaafkan di dunia lebih besar pahalanya di sisi Allah dibandingkan menuntut balas di akhirat. Karena memaafkan dijamin surga. Dijamin diampuni dosanya oleh Allah. Sedangkan yang menuntut balas di akhirat mungkin dapat setoran pahala dari orang yang pernah mendoliminya. Tapi belum ada jaminan surga, belum ada jaminan ampunan dari Allah. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Maka maafkanlah. Susah memang, akan tetapi maafkanlah. Belum lagi Rasulullah SAW bersabda, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Yang paling baik di antara dua orang yang saling berpaling, saling memboikot adalah yang memulai salam. Yang paling baik. Maka maafkanlah. Nah, habis waktu kita. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas al-aslu tsani, yaitu pokok akidah Islam yang kedua. Pokok akidah Islam yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Sebelumnya kita sudah pelajari apa itu Islam. Islam ada 3 poin. Berserah diri kepada Allah semata. Tunduk patuh hanya kepada Allah. Berlepas diri dari kesyirikan. Kemudian penulis mengatakan Islam 3 tingkatan. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Setiap tingkatan dari tingkatan-tingkatan ini memiliki rukun. Nah, tingkatan yang pertama dalam Islam adalah Islam. Tingkatan yang pertama dalam Islam adalah apa? Islam. Islam memiliki rukun. Rukunnya ada 5. Yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat membayar zakat. Yang kelima berhaji ke Baitullah. Kemudian kita sudah pelajari tentang kalimat syahadat yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan kita sudah mengatakan bahwa la ilaha illallah adalah mempunyai 2 rukun. La ilaha rukun peniadaan, rukun an-nafyu. Illallah rukun al-itsbat, penetapan. Meniadakan
seluruh yang diibadahi selain Allah. Al-itsbat menetapkan hanya Allah yang berhak diibadahi. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah sampai sini. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Yang artinya, dan tafsiran dari la ilaha illallah yang menjelaskan hal tersebut adalah firman Allah surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Ya, kalau ingin tahu tafsiran la ilaha illallah yang sudah kita katakan tadi, la ilaha illallah ada dua rukun. Rukun yang pertama apa? Nafyu. Apa artinya? Meniadakan sembahan selain Allah. Rukun yang kedua apa? Al-itsbat, yaitu menetapkan apa? Ibadah hanya untuk Allah. Nah, jika ingin tahu tafsirannya berdasarkan ayat Al-Quran, yaitu surah Az-Zukhruf ayat 26-27. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kalian ibadahi. Nabi Ibrahim berkata kepada Azar bapaknya, Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, aku berlepas diri. Ini rukun apa? Nafyu. Meniadakan. Aku berlepas diri dari yang kalian ibadahi. Ya, ini rukun la ilaha illalladzi fatarani. Kecuali yang telah menciptakanku. Ini rukun apa? Al-itsbat. Kecuali Allah yang telah menciptakan. Jadi dalam surat Az-Zukhruf ayat 26-27 terdapat dua rukun ini. Nah, itulah tafsiran dari la ilaha illallah. Baik. Jadi kalau ditanya apa rukun pertama rukun Islam, maka jawabannya apa? Dua kalimat syahadat. Apa itu dua kalimat syahadat? Jawabannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau ditanya lagi, apa tafsir atau penjelasan dari syahadat la ilaha illallah? Nah, sudah kita jelaskan tadi. Syahadat la ilaha illallah berarti maksudnya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itulah penjelasan dari la ilaha illallah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi selain Allah. Kemudian sudah kita jelaskan tadi, la ilaha illallah ada dua rukun, yaitu la ilaha rukun peniadaan, meniadakan peribadatan kepada selain Allah. Illallah rukun penetapan, al-itsbat, menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Nah, ini kan penjelasannya, ini tafsirannya. Dalilnya apa? Nah, dibawakan oleh penulis. Surat apa tadi? Az-Zukhruf ayat 26-27. Dalil atas penjelasan la ilaha illallah. Ya, yaitu ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Nah, ini la ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Ya, illalladzi fatarani.
kecuali yang menciptaku. Ini adalah illallah. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang pertama yang merupakan dalil penjelasan tauhid, penjelasan syahadat la ilaha illallah. Nah, kemudian ahibati fillah afanillahu wa iyyakum, saya ingin nulis sesuatu. Perhatikan di sini. Tadi kita katakan ya, la ilaha, rukun yang pertama. La ilaha. Rukun an-nafyu. Artinya meniadakan. Meniadakan Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Ya. Dan la ilaha ini sama dengan ayat innani bara'un mimma ta'budun. Ya, sesungguhnya aku bara, berlepas diri dari apa saja yang kalian ibadahi. Lihat. Tafsiran la ilaha illallah adalah la ma'buda. Tidak ada zat yang diibadahi. Lihat, ini sama. Ibadah. La ilaha illallah sangat kental dengan ibadah. Sangat kental dengan apa? Ibadah. La ma'buda bihaqqin. Tidak ada zat yang diibadahi. Dengan hak. Bihaqqin. Dengan benar. Ya. Ini rukun an-nafi. Kemudian rukun yang kedua dari syahadat la ilaha illallah. Ini rukun yang kedua, yaitu al-isbat. Al-isbat. Yang artinya rukun menetapkan. Apa yang ditetapkan? Hanya Allah yang berhak diibadahi. Nah, ini sama dengan ayat dalam surat Az-Zukhruf tadi, yaitu ayatnya illalladzi fatarani. Kecuali yang menciptaku. Innani bara'un mimma ta'budun sama dengan la ilaha. Illalladzi fatarani sama dengan illallah. Inilah yang disebut dengan tafsir tauhid atau tafsir kalimat tauhid. Ini disebut dengan tafsir kalimat tauhid. La ma'buda bihaqqin illallah. Jadi kalau pian-pian ditanya apa arti la ilaha illallah? Apa arti penjelasan la ilaha illallah? Maka jawabannya ini. La ma'buda bihaqqin illallah. Bisa dihafal, gampang. Tidak ada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah. Ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis, yaitu surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf ayat 26-27. Dalil pertama. Atas tafsir la ilaha illallah.
Dalil yang kedua yaitu dibawakan oleh penulis di sini. Dan sebelum dalil yang kedua, saya akan menegaskan beberapa poin, yaitu siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia wajib melakukan wala dan bara. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia wajib melakukan wala dan bara. Wala apa artinya? Loyal. Bara artinya apa? Berlepas diri. Loyalnya di mana? Illallah. Bara'nya di mana? Berlepas dirinya? La ilaha. Makanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib dia berwala, loyal hanya kepada Islam, hanya kepada kaum muslimin. Loyal. Hanya kepada Allah, hanya kepada Al-Quran, loyal. Loyal itu mencintai, loyal itu memuliakan, mengagungkan, ya. Dan wajib bara, bara itu berlepas diri, itu pada kalimat la ilaha. Bara itu berlepas diri, membenci, wajib membenci kekafiran, wajib berlepas diri, wajib ada permusuhan dengan kekafiran, orang-orang kafir. Wajib. Makanya yang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh menyerupakan diri dengan orang kafir. Kenapa? Nah, siapa yang bisa jawab? Tidak boleh menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Pas waktu Natalan pakai topi Sinterklas, baju Natal, mengucapkan Happy Christmas, Happy New Year's. Kenapa? Karena konsekuensi dari la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Harus bara. Harus la ilaha. Harus bara. Berlepas diri dari sembahan selain Allah. Nah, makanya ini bukan urusan hanya sekedar ini kan cuma pakaian merah-merah, pakaian orang yang dipakai oleh agama lain, hanya sekedar pakaian. Iman saya tetap, kita katakan enggak. Mengapa? Karena yang mengucapkan la ilaha illallah ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Wala dan bara. Walanya ada di sini. Nih. Ini wala. Al-wala. Loyal. Hanya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada Islam. Cinta, loyal itu cinta, wala itu cinta, ingin selalu dekat, memuliakan. Ya. Makanya orang muslim tidak boleh memiliki pemimpin kafir karena bertentangan dengan la ilaha illallah. Ya. Nah, di sini baroknya, al-bara di sini. Yang disebut dengan disloyal, berlepas diri dari kesyirikan, kekufuran. Ada orang ibadah Allahu Akbar, sholat 62 tahun, 60 tahun, sholat kepada Allah semata. Tapi dia tidak yakin kafirnya orang kafir, musyriknya orang musyrik, manfaat enggak sholatnya? Hah? Ada orang sholat 60 tahun. Sholatnya kepada Allah ikhlas. Tapi dia tidak yakin. Jangan-jangan orang Nasrani bujur juga. Jalannya benar ya beda. Hah? Manfaat gak sholatnya? Sejuta kali dia sholat selama hidupnya tidak manfaat. Selama dia tidak bara. Ya, selama dia tidak berlepas diri dari
kesyirikan. Selama dia tidak mensyirikkan orang musyrik, selama dia tidak mengkafirkan orang kafir, tidak manfaat salat. Ya, ini para ikhwah. Jadi mengapa pendakwah sunnah itu sangat tegas dalam hal ini? Dan ini tidak bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ini tidak bertentangan dengan toleransi, bahkan ini sangat toleran. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, silahkan kalian beragama, itu urusan kalian. Kami punya agama, kami punya hari raya. Itu urusan kalian, berhari raya, bertahun baru, itu urusan kalian. Enggak usah dicampur-campur. Ini toleransi yang benar. Toleransi bukan mencampur adukkan akidah. Kenapa kita sangat getol? Karena berkaitan dengan ini. Kalimat syahadat. Konsekuensi dari kalimat syahadat. Nah, kemudian penulis membawakan dalil yang kedua. Yaitu surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 64. Dalil apa ini? Dalil tafsir tauhid. Tafsir kalimat tauhid. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ta'alau ila kalimatin sawa, mari ke sini kepada ucapan yang sama, bainana wa bainakum, antara kami kaum muslimin dan kalian ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Sama. Apa samanya? Allah na'budu illallah. Lihat di sini. Allah na'budu, tidak beribadah. Selalu la ilaha illallah identiknya dengan kata apa? Ibadah. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah, dan sebagian kita dengan sebagian yang lain tidak mengambil sekutu selain Allah. Menjadikan sekutu bagi Allah maksudnya adalah menjadikan untuk Allah tandingan, ada Allah ditanding dengan sekutu. Atau menjadikan sekutu maksudnya adalah yaitu menjadikan anak bagi Allah. Seperti kaum Nasrani, Yesus dijadikan anak. Kaum Yahudi, Uzair dijadikan anak Tuhan. Orang-orang kafir Quraisy Lata, Uzza, Manat sebagai anak perempuan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya menjadikan sekutu. Atau menjadikan sekutu bagi Allah adalah menjadikan bagi Allah penolong. Allah tidak sanggup mengatur alam semesta ini kecuali ada penolongnya. Itu namanya menjadikan sekutu bagi Allah. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Kalau seandainya kalian berpaling, maka ucapkanlah, saksikanlah kami berserah diri kepada Allah. Nah, ini dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang tafsir kalimat tauhid, surat Ali Imran ayat 64. Nah, selesai tafsir kalimat tauhid dan dalil-dalilnya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalimat tauhid ini agung sekali. Siapa yang mengucapkannya, maka dia jika mengucapkannya dengan ilmu, ikhlas, mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya, maka tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.